Badai itu datang dan merusak menara radio yang dibangun warga kota. Lalu suasana bertambah kacau ketika lampu di dalam rumah itu pecah dan menimbulkan percikan api yang melukai beberapa anggota rumah koloni. Mereka yakin ini adalah hukuman dari para makhluk penghuni kota itu. Jade melihat sebuah bus masuk dan terparkir di depan restoran. Ia bergegas masuk ke dalam rumah koloni untuk memberitahu Donna tentang hal ini. Raut wajah Donna berubah saat mendengar perkataan Jade. Wanita itu meminta Kenny selaku wakil sheriff untuk bertanggung jawab dan menyelamatkan penumpang bus yang masuk ke dalam kota. Sementara itu, seorang penumpang bus bernama Elgin tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang tidak baik. Pemuda itu berteriak pada sopir bernama Bakta agar menghentikan bus. Namun Bakta tetap tenang, menjelaskan bahwa mereka hanya salah belok dan akan kembali ke jalur yang benar. Pernyataan Bakta justru membuat Elgin semakin cemas bersamaan dengan derasnya hujan yang turun. Bus itu akhirnya sampai di pusat kota dan terparkir tepat di depan resto. Semua penumpang turun, namun tidak dengan Elgin. Pemuda itu tetap duduk di dalam bus, lalu seorang gadis bernama Mariel atau Mari mendekat dengan memberikan sedikit hipnoterapi untuk menenangkan Elgin. Tak lama kemudian, Alice dan beberapa orang lainnya datang, menyarankan para penduduk bus itu untuk bermalam di resto. Namun, Bakta tidak setuju dengan ide tersebut. Ia berencana untuk meninggalkan kota sesegera mungkin. Saat itu, Jim tiba di rumah untuk memeriksa keadaan Tabitha. Namun yang ia temukan hanyalah reruntuhan. Pria itu merasa khawatir seolah-olah peringatan dari radio memang benar adanya. Di luar dugaan, Tabitha jatuh ke dalam terowongan gelap gulita, membuatnya bingung dan ketakutan. Lalu tiba-tiba muncul Victor yang memberitahu Tabitha bahwa tempat ini adalah tempat tinggal para makhluk malam. Mereka harus segera pergi meninggalkan tempat itu. Selain itu, Victor juga menjelaskan bahwa seorang anak kecil yang berpakaian serba putihlah yang membawanya ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Tabitha melalui lubang pohon. Seolah-olah Victor telah mengalami teleportasi, lalu mereka pun bergegas pergi. Saat mereka menyusuri terowongan, Tabitha menemukan sebuah koper yang berisi gaun malam. Namun ia terus menahan rasa ingin tahunya dan kembali mengikuti Victor. Tak lama kemudian, mereka menemukan beberapa perabotan dan mayat yang telah mengering. Victor terdiam saat melihat boneka kayu, mengingatkannya pada kejadian buruk yang sudah terjadi. Sementara itu, Tabitha berusaha menenangkan Victor sebelum melanjutkan pencarian jalan keluar. Tak lama kemudian, mereka melihat tumpukan batu dan bola misterius terguling. Kejadian ini membuat Tabitha semakin takut dan penasaran, lalu dia mengarahkan senter ke dalam lubang gua. Di tengah suasana yang semakin mencekam, Tabitha melihat ada genangan air di dalam terowongan. Lalu ia mengajak Victor untuk mengikuti arah aliran air itu hingga akhirnya mereka menemukan pintu keluar dan berhasil melarikan diri. Sementara itu, Donna dan Kenny tiba di tempat kejadian. Mereka membuka pintu resto dan mempersilahkan para penumpang bus untuk minum teh dan beristirahat. Lalu Donna memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu Bakta tentang situasi sebenarnya di dalam kota. Namun supir itu mengabaikan nasihat Donna. Di saat yang bersamaan, Elgin dan Mari memutuskan untuk keluar dari bus agar bisa mendapatkan udara segar. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alden? Saat ini Jim masih berusaha membersihkan puing-puing reruntuhan karena mengira Tabitha masih terperangkap di bawah tanah. Tak lama kemudian, Julie datang. Ia menyadari bahwa ayahnya membutuhkan bantuan dan segera meminta tolong kepada orang-orang yang berkumpul di resto. Beberapa dari mereka, termasuk Tom si bartender, bersedia membantu Julie dan ayahnya. Ketika situasi semakin memburuk, mereka memutuskan untuk berhenti, lalu tiba-tiba
Julie berlari mendekati reruntuhan itu dan memanggil ayahnya berulang kali. Beberapa orang lainnya juga berusaha membersihkan puing-puing untuk menyelamatkan mereka. Lalu Christy memeriksa korban yang selamat dan mengatakan bahwa pria itu tidak terluka parah. Beberapa waktu kemudian, Mary bertemu dengan Christy. Tak ada yang mengira mereka akan berjumpa kembali di kota ini. Saat menjelang malam, Jim bersama dua orang lainnya yaitu Brick dan Tom masih terjebak di bawah reruntuhan. Jim meminta Julie agar pulang lebih dulu, tetapi gadis itu menolak karena khawatir dengan keselamatan sang ayah. Donna menawarkan solusi menutupi runtuhan itu menggunakan kain terpal sambil memperingatkan para pendatang baru agar tidak meninggalkan kota saat malam tiba. Namun mereka mengabaikan perkataan Donna sehingga wanita itu marah dan menembaki roda bus dengan senapan yang diambil dari mobilnya. Suasana berubah kacau saat mereka ketakutan dan mulai melarikan diri. Sementara itu, Sheriff Boyd yang terjebak di dalam dinding sempit mulai putus asa karena satu-satunya jalan keluar adalah dengan memanjat dinding tersebut. Setelah sekian lama berteriak dan tidak ada jawaban, ia mencoba memanjat dinding namun belum berhasil. Beberapa waktu kemudian, ia mendengar suara di balik dinding dan tiba-tiba seutas tali dilempar ke dalam sumur. Boyd menyadari bahwa orang itu berniat menyelamatkan dirinya. Dengan cepat, ia memanjat dan akhirnya berhasil keluar. Di sana Boyd menemukan seorang kakek terikat di dinding. Pria itu meminta bantuan Boyd untuk membebaskan dirinya. Kenny menutup pintu resto karena malam telah tiba. Namun, Bacta masih mencoba meyakinkan semua penumpang untuk meninggalkan tempat itu. Kejadian yang kacau ini membuat Donna mengarahkan senjatanya pada semua orang agar tetap diam di tempat. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pohon yang tumbang itu seperti portal menuju dimensi lain. Semua orang yang menetap di dalam kota ini telah merasakan hal yang serupa. Sementara itu, Fatima membujuk beberapa penumpang agar berlindung di dalam kantor sheriff. Namun usahanya terhenti ketika makhluk malam mulai menampakkan diri. Mereka pun bergegas masuk ke dalam kantor sheriff. Kemudian, makhluk itu tersenyum di balik jendela seolah membujuk agar dibukakan pintu. Fatima gelisah dan beranjak ke ruangan lain untuk memperingatkan para pendatang baru. Sampai akhirnya mereka mendengar teriakan dari luar. Keadaan di dalam resto mulai tidak kondusif saat salah satu orang penumpang bus bernama Randall berusaha memprovokasi orang-orang yang berada di tempat itu. Pria itu memaksa keluar karena dia tidak percaya dengan ucapan Donna. Selain itu, teriakan beberapa orang di luar bangunan membuatnya makin yakin bahwa Donna dan para penduduk kota sedang membohonginya. Kemudian, Kenny! Hey, whoa, wait, move! di tempat lain, dua sejoli bernama Brian dan Kelly masuk ke dalam bar. Mereka adalah salah satu dari orang-orang yang menolak masuk ke dalam resto. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan pintu dan suara minta tolong. Brian yang tidak mengetahui larangan tentang kota itu membukakan pintu dan membiarkan makhluk malam masuk ke dalam bar. Sementara itu, makhluk malam lainnya masuk ke dalam bus wisata dan mencoba menyalakan lampu untuk memancing orang-orang yang bersembunyi di dalamnya. Kembali ke Jim dan dua orang lainnya yang saat ini dalam situasi yang sulit. Mereka harus benar-benar diam agar para makhluk malam itu tidak mendekat. Tiba-tiba Brick tersadar dan berteriak ketakutan, membuat Tom terus berusaha menenangkannya. Karena tekanan berat dari benda yang menimpa, Brick kesulitan bernafas. Beberapa waktu kemudian, Tom memberitahu Jim bahwa pria itu telah tewas, lalu tiba-tiba saja kembali ke Boyd dan seorang kakek bernama Martin yang sudah lama terjebak di tempat itu. Martin berharap Boyd mau membantu mengakhiri penderitaannya, namun permintaan itu ditolak oleh Boyd yang ingin menyelamatkan pria itu. Kemudian Boyd memperlihatkan sebuah jimat pada Martin dan tiba-tiba terdengar suara musik. Martin meminta Boyd agar segera pergi meninggalkan tempat itu hingga sesuatu di luar dugaan terjadi.
out of time! Boyd mengambil obor dan bergegas menyelamatkan diri. Yang paling mengejutkan, ia masih berada di dalam hutan yang sama dan tersesat. Lalu seekor anjing misterius datang dan mendekati Boyd seolah-olah menunjukkan jalan pulang. Tak lama kemudian, anjing itu menghilang dan Boyd melihat beberapa makhluk malam berjalan ke arahnya. Di tempat lain, Victor dan Tabitha yang baru saja melarikan diri dari gua menyadari bahwa mereka tidak bisa kembali ke kota saat ini. Kemudian, Victor membawa Tabitha ke tengah hutan dan bersembunyi di bangkai truk kontainer yang merupakan salah satu persembunyian keluarga Victor. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar. Help me! Whoa, stop! Please! Fuck! They're coming. Come on! We need to get inside! Kenny, come on! Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Elgin, salah satu penumpang bus yang saat ini mengunjungi kota. Setelah mendengar cerita Elgin, akhirnya Boyd menyadari bahwa pemuda itu tidak memiliki niat jahat, lalu mereka beristirahat hingga menunggu pagi tiba. Boyd sibuk mengobati lukanya, sedangkan Victor menggambar sesuatu yang ia temukan dalam mimpi. Kembali ke resto, di mana semua orang juga diam dan beristirahat. Keheningan itu terpecah oleh suara radio yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Sinar matahari terlihat dan Julie berlari keluar resto menuju reruntuhan. Dengan penuh harapan, gadis itu memanggil-manggil sang ayah. Julie! Dad! Okay. Kini semua orang saling membantu untuk menyelamatkan Jim. Sementara itu, Bacta yang masih tidak mempercayai perkataan Donna kini melihat sendiri korban keganasan makhluk malam. Mayat Tom tergeletak begitu saja di luar runtuhan rumah. Kejadian ini membuatnya penasaran, lalu dia bergegas pergi memeriksa kondisi di dalam bus. Di saat yang bersamaan, rombongan Boyd juga beranjak pergi dari tempat persembunyian mereka. Boyd meminta beberapa informasi dari Elgin, sampai akhirnya pemuda itu mengatakan bahwa rumah yang berada di samping resto telah roboh. Tabitha yang menyadari hal itu berlari ke arah kota secepat mungkin, disusul dengan Boyd dan rombongannya. Beberapa saat sebelum kembali ke kota, Boyd melihat beberapa benjolan muncul di balik kulitnya, dan pengalamannya beberapa hari terakhir ini dirasa terlalu aneh, terutama untuk Alice. Kemudian, mereka membicarakan kejadian saat makhluk malam membantai beberapa pendatang baru di kota mereka. Sementara itu, di depan resto, Randall bersikap arogan karena ketahuan membawa senjata untuk melindungi dirinya. Tentu saja, hal ini ditentang oleh Donna karena dapat menimbulkan kepanikan di antara warga lainnya. Saat mereka bertengkar, Boyd datang untuk menjelaskan beberapa tata tertib kota. Akhirnya, perkataan Boyd berhasil membuat Randall melemparkan senjatanya. Lalu Donna mengatur ulang tempat tinggal semua orang yang berada di kota itu. Di tepi hutan, Alice bersemangat memetik bunga untuk melamar Fatima. Lalu Kenny datang untuk memeriksa perangkap binatang, namun pemuda itu tidak menemukan tongkat besi yang biasa digunakan untuk menopang kotak perangkapnya. Tak lama kemudian, terdengar alunan musik dari dalam hutan, sehingga mereka segera berlari menuju sumber suara dan menemukan seorang gadis yang sekarat. Awalnya Kenny menduga gadis itu telah tewas dan berencana membawanya ke kota untuk dikubur. Diketahui gadis itu bernama Kelly. Dia menceritakan sedikit kilas balik saat para makhluk malam datang ke bar. Mereka merayu agar dibukakan pintu, lalu menyeret Brian dan mulai melukainya. Gadis itu mengingat dengan jelas semua rangkaian tragedi yang terjadi hingga berakhir seperti ini. Beberapa saat kemudian, Kenny datang bersama Christy memastikan keadaan Kelly yang tidak mungkin untuk diselamatkan lagi. Satu-satunya cara adalah mengakhiri penderitaannya dengan cepat. Kelly menangis seolah-olah merasakan kematian akan datang menghampirinya.
Di saat bersamaan, Boyd berada di sekitar hutan untuk mengunjungi makam Abby. Pria itu mencoba menceritakan beberapa keanehan yang telah dialami. Tak lama kemudian, ia mendengar sesuatu yang mencurigakan dan segera pergi untuk memeriksa keadaan. Di tempat inilah, Boyd bertemu dengan rombongan Alice. Setelah mencoba memahami apa yang terjadi, Boyd tidak punya pilihan lain. Setelah kejadian ini, Boyd menemui Donna yang sedang memanen sayur di pekarangan rumah koloni. Pria itu mulai curiga semakin hari semakin banyak kejanggalan di kota yang mulai terlihat, namun Boyd enggan menceritakan. Donna hanya bisa mendukung Boyd agar lebih tegar karena para penduduk kota tidak boleh kehilangan harapan. Kembali ke Jim, saat ini ia dirawat karena mengalami patah tulang rusuk. Pria itu berada di klinik dan didampingi oleh keluarganya, lalu Tabitha menceritakan sesuatu yang tidak masuk akal. Kabel ruang bawah tanah itu sebenarnya terputus dan ia tidak tahu dari mana listrik di kota itu berasal. Beberapa saat kemudian, Tabitha pergi dan Jim yang penasaran mencoba beranjak dari tempat tidur untuk memeriksa sebuah tanda yang menempel pada dinding. Di saat yang bersamaan, salah seorang penumpang bus datang ke klinik itu untuk mencari Christy. Kesempatan ini digunakan Jim untuk bertanya, namun tubuhnya yang lemah membuat Jim hampir terjatuh. Lalu wanita itu bersama Mary menolong Jim kembali ke tempat tidurnya. Di tempat lain, Tabitha bersama kedua anaknya berada di resto sedang menyantap makan siang. Saat ini tempat tinggal mereka telah hancur sehingga tak ada satupun barang yang bisa mereka bawa. Kemudian, Tabitha dan Julie menemui Nyonya Tian agar dapat mengambil beberapa pakaian dari gudang. Wanita parubaya itu setuju bahkan menawarkan keluarga Jim untuk tinggal di rumahnya. Tabitha sangat senang dan bersyukur atas bantuan tersebut. Mereka pergi ke gudang untuk menyortir beberapa pakaian dan bersiap untuk pulang. Tiba-tiba Tabitha berhenti. Ia melihat dua orang anak berwajah pucat sedang menatapnya. Wanita itu panik lalu menarik tangan Julie dan bergegas pergi. Setibanya di rumah, Tabitha menghampiri Ethan yang sedang bermain sendirian di teras. Wanita itu mulai merasakan keanehan dan kembali ke Victor yang telah berada di rumah koloni. Dia menemukan kamarnya berantakan dan biola kesayangannya hilang. Lalu salah seorang anggota rumah koloni menghampiri Victor dan memberitahunya bahwa Jade dan Ethan lah yang berada di sana semalam. Victor segera pergi ke rumah Jade untuk mengambil kembali biolanya. Kemudian Jade yang melihat Victor pergi dalam keadaan marah segera mengejar dan meminta maaf. Lalu Jade meminta Victor untuk menjelaskan simbol berupa lingkaran aneh yang ia temukan di dalam buku harian beserta foto yang buram yang menampilkan masa kecil Victor. Hal ini membuat Jade penasaran tentang suatu rahasia yang disembunyikan oleh Victor. Di tempat lain, Elgin berjalan santai dengan Fatima di sekitaran rumah koloni. Pemuda itu menanyakan letak sebuah sungai atau danau seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Banyak orang yang mengalami hal serupa, tapi sampai saat ini mereka belum menemukan jawabannya. Salah satunya adalah Sarah yang bisa mendengar bisikan misterius. Adegan kembali ke pusat kota di mana Kenny sedang berada di dalam gereja. Ia tampak mencari suatu barang milik mendiang Pastor Katri, lalu dia mendengar suara aneh yang berasal dari ruang bawah tanah gereja. Karena penasaran, pemuda itu menyalakan sebuah lampu minyak dan perlahan menuruni anak tangga. Hingga akhirnya Hi, Kenny. Kenny segera memberitahu Boyd tentang masalah ini. Kemudian mereka bergegas pergi ke ruang bawah tanah tempat Sarah berada. Banyak pertanyaan di dalam benak Boyd, namun ia harus menahan diri dan meminta Kenny untuk meninggalkan mereka berdua. Kemudian Sarah menjelaskan proses teleportasinya yang berakhir di ruangan ini. Boyd tidak meragukan pernyataan Sarah karena memang pohon itu mengirim seseorang ke tempat lain secara acak. Sarah kembali menjelaskan suara yang membisik
membisikkan untuk masuk ke dalam lubang pohon itu berbeda dengan suara yang sebelumnya pernah ia dengar. Menurutnya, kehadiran anak laki-laki berpakaian putih sama halnya seperti nasib mereka yang terjebak di dalam kota ini, namun berusaha memberitahu jalan keluar. Kemudian Boyd menemui Kenny dan menjelaskan bahwa Sarah terhubung dengan kota terkutuk ini. Boyd berharap semua penduduk kota bisa melarikan diri melalui bantuan Sarah. Namun Kenny masih bersikeras agar Sarah mendapat hukuman karena perbuatannya terdahulu. Boyd merasa kesal dan meninggalkan Kenny begitu saja. Boyd! Oh, hey! Boyd dibawa ke klinik dan menjalani beberapa tes medis. Christy mengetahui Boyd mengidap Parkinson, lalu menyarankan agar pria itu tidak terlalu memaksakan diri. Di saat yang bersamaan, Tabitha berkunjung ke klinik untuk menjenguk Jim, namun ia hanya bertemu dengan Mary yang memberitahunya bahwa Jim pergi keluar. Akhirnya Tabitha menemui Jim di sekitar resto. Ia sedang mengumpulkan semua petunjuk kota dan mulai menyadari ini semua seperti sebuah eksperimen. Semakin banyak hal yang tak terduga, maka semakin kuat reaksi orang-orang di dalamnya. Jim merasa semua seperti skenario yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian ia menemui Donna dan menceritakan tentang analisisnya, namun Donna meminta Jim untuk merahasiakan sebelum banyak bukti lebih kuat ditemukan. Sementara itu, Ethan dan Julie berkunjung ke rumah koloni. Lalu Ethan menghampiri Victor dan meminta maaf karena telah mengajak Jade masuk ke dalam kamarnya. Namun permintaan maaf Ethan tak dihiraukan Victor. Pria itu tetap saja ketus. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Ethan pun meletakkan beberapa kuas dan spidol di atas meja lalu pergi. Di saat bersamaan, masih di dalam rumah koloni, Randall terlibat keributan dengan penghuni rumah koloni. Pria itu tidak terima saat barang-barang pribadinya diambil. Kemudian Donna membenarkan bahwa salah satu aturan di dalam rumah itu tidak boleh saling menyerang. Dia mengusir Randall dan mengancamnya dengan sebuah kapak. Pria itu ketakutan dan segera mengemasi barang-barangnya. Donna berjalan menuju resto dan melihat Bacta memindahkan bus ke tempat lain. Awalnya Donna curiga, lalu Bacta menjelaskan alasannya. Ia tak ingin orang-orang melihat bekas pembantaian yang dilakukan oleh makhluk malam. Kemudian Donna menyuruh Randall untuk tinggal di dalam bus dan memberikannya sebuah jimat. Ia memperingatkan agar tidak melepaskannya serta tidak membukakan pintu ketika mendengar suara ketukan. Kembali ke Boyd yang berhalusinasi melihat pendeta Katri di kantornya. Sang pendeta memberikan nasihat kepada Boyd agar memberitahu Kenny bahwa ayahnya tewas karena ulah Sarah. Namun Boyd tidak sepemikiran dengan sang pendeta. Ia tetap bersikeras melindungi gadis itu karena berharap suatu saat Sarah akan membantu semua orang pergi meninggalkan kota. Tak lama kemudian, ia bergegas menuju gereja dan bertemu dengan wanita lansia bernama Tilly yang memberitahukan bahwa Kenny berada di klinik kota. Kemudian Boyd bergegas pergi dan menemui Kenny yang telah mengetahui semua kebenaran dari Sarah. Pemuda itu merasa kecewa dan marah kepada Boyd lalu meninggalkan lencana deputinya sebagai bentuk pengunduran diri. Malam itu, Randall melihat sekelompok makhluk malam mulai mendekat ke arah bus. Namun ia selamat karena pertolongan jimat yang tergantung di dalam bus. Sementara itu, Jade yang berada di dalam bar dikejutkan oleh kemunculan seorang pria yang mirip di dalam foto. Karena merasa kesal, Jade mengumpulkan botol dan menyusunnya seperti pola yang ada dalam buku, lalu memahami keanehannya. Tak lama kemudian, datanglah Victor yang meminta bantuan Jade untuk memainkan sebuah lagu dengan menggunakan biola kesayangan. Jade mengiyakan permintaan itu, namun ia juga meminta Victor menceritakan identitas pria dalam foto tersebut.
Saat ini Jade mengikuti kemana arah Victor pergi. Mereka berjalan menyusuri hutan dan menemukan banyak mobil bekas terparkir begitu saja. Sepertinya itu semua adalah kendaraan yang tidak sengaja memasuki kota misterius ini. Victor mendekati sebuah mobil, diduga milik mendiang ibunya, lalu meminta Jade memainkan sebuah lagu untuk menenangkannya. Kejadian aneh di dalam kota membuat Victor teringat akan masa lalunya dan terkadang membuatnya merasa ketakutan. Setelah merasa lebih baik, Victor mengajak Jade mendekati sebuah mobil berwarna merah milik Christopher, pria yang ada di dalam foto itu. Dulunya pria itu sangat ceria dan disenangi oleh warga kota, namun sikapnya berubah semenjak melihat simbol-simbol aneh di dalam buku itu. Sampai suatu hari, sang ibu menyuruh Victor untuk bersembunyi tanpa sepengetahuan pria itu. Dan ketika terbangun di keesokan harinya, ia menemukan semua warga kota telah tewas secara misterius. Victor yakin bahwa ada kekuatan misterius yang mampu mempengaruhi orang untuk berperilaku buruk. Kembali ke kota, adegan menampilkan Tabitha dan Jim yang berada di gereja. Mereka marah karena perilaku Boyd yang masih saja melindungi Sarah dan berharap gadis itu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun Tabitha dan Jim tetap tidak mau mendengar penjelasan apapun dan pergi meninggalkan Boyd. Sarah keluar dari gereja dan kembali ke rumah lamanya. Ia merasakan suasana rumah yang masih sama seperti dahulu. Jaket yang tergantung di kursi membuat gadis itu bernostalgia. Tiba-tiba, seorang pria datang memberitahunya bahwa rumah itu bukan lagi milik Sarah. Gadis itu memohon untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal, tetapi semua barangnya sudah disimpan di gudang resto. Merasa diasingkan, Sarah segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Boyd menemui Donna untuk menceritakan masalah Sarah. Wanita itu mengatakan bahwa Boyd harus menghukum siapapun yang telah melakukan kesalahan sesuai dengan tata tertib kota yang telah ditetapkan. Namun Boyd merasa kesal karena Donna tidak mendukungnya. Ia memiliki alasan tersendiri. Jika Boyd terus membela Sarah, orang-orang akan marah karena pembelaan Boyd terhadapnya dinilai tidak adil. Meskipun Boyd memahami bahwa Sarah memiliki peran penting atas beberapa kejadian misterius di kota, namun orang-orang yang terluka akan sulit menerima pembelaannya. Di saat yang bersamaan, Ethan yang mendengar Sarah telah kembali mengungkapkan keinginannya untuk bertemu. Lalu Jim membawa Ethan menemui Sarah yang berdiri di depan resto dan mengungkapkan saat ini dirinya tidak takut lagi. Lalu bocah itu pergi meninggalkan Sarah begitu saja. Sarah masih belum beranjak. Gadis itu tidak memiliki keberanian untuk menemui sang pemilik resto. Sarah kembali ke gereja dan bertemu dengan Elgin. Mereka mulai mengobrol santai dan gadis itu mulai menceritakan tentang saudaranya yang telah meninggal. Sarah ingin mengambil beberapa barang peninggalan sang kakak untuk dijadikan kenang-kenangan. Lalu Elgin memberikan semangat dan membuat Sarah sedikit lebih berani. Akhirnya gadis itu memutuskan untuk pergi ke resto. Gadis itu bertemu dengan Nyonya Tian yang langsung mengambil kotak dari gudang dan memberikannya pada Sarah. Selain itu, ia juga meminta Sarah agar tidak menemuinya lagi. Dengan cepat gadis itu mengambilnya lalu beranjak pergi. Tetapi Kenny tiba-tiba datang dan... Give me that. What? That stuff? Huh? Does this mean a lot to you? Don't, please. Fuck you. Adegan lainnya menampilkan Jim dan Ethan kembali ke rumah. Tabitha merasa lega karena Ethan berhasil mengalahkan rasa takutnya. Namun semenjak kepulangan dari gua, Tabitha merasa takut saat melihat tumpukan batu yang digunakan Ethan untuk bermain. Lalu wanita itu memutuskan untuk menguji rasa takutnya. Ia meletakkan tumpukan batu di depan mulut gua dan... I'm not afraid. Hey! Hey! You okay?
Sementara itu, Jim menemui Boyd dan menceritakan suara aneh yang ia dengar saat mencoba mengatur sinyal radio. Kemudian pria itu menebak bahwa semua yang terjadi di kota ini adalah sebuah rekayasa. Boyd terdiam seolah tidak membenarkan perkataan Jim dan pergi menuju resto. Beberapa saat kemudian, Boyd tiba diiringi dengan alunan musik di radio. Namun sebelum ia bertemu dengan Nyonya Tian, tiba-tiba saja Boyd menemui Nyonya Tian untuk meminta maaf dan menjelaskan niatnya melindungi Sarah. Namun sebelum wanita itu menjawab, tiba-tiba Kenny datang dan gusar melihat Boyd berada di dekat ibunya. Boyd memaklumi perubahan sikap Kenny dan kembali meminta maaf, lalu pergi ke gereja, di mana dia terkejut ketika memasuki ruangan yang kosong. Yang ia temukan hanyalah sebuah kotak musik yang memainkan melodi indah. Boyd terpeleset saat membuka pintu resto, dan kejadian di dalam gereja hanyalah halusinasi. Karena kondisi Boyd tidak stabil, Kenny memutuskan untuk menemani. Beberapa saat kemudian, mereka melewati tepi hutan dan pemuda itu memperhatikan daun-daun yang tiba-tiba saja mulai berguguran secara misterius. Namun Boyd tidak menghiraukan perubahan itu. Tiba-tiba saja, pria itu menceritakan kecemasannya pada Kenny. Dia mulai merasakan kulitnya bergelombang, namun saat Kenny mendekat, tidak ada yang terjadi. Hal ini membuat Boyd kesulitan untuk menjelaskan. Tak lama kemudian, Boyd kembali mendengar alunan melodi yang sama dari kotak musik. Boyd sadar bahwa apa yang baru saja terjadi adalah halusinasi. Lalu mereka kembali ke kota karena hari mulai gelap. Kini Boyd dan Kenny berada di klinik untuk bertemu dengan Christy. Kemudian Boyd mengungkapkan ketakutannya dan merasa ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Semua ini berawal saat Martin melukai Boyd, hingga akhirnya terjadilah halusinasi yang semakin memperkeruh pikiran. Sementara itu, di ruangan lain, Kenny dan Christy sedang mengobrol. Pemuda itu mengkhawatirkan kesehatan Boyd yang mana mengingatkan kepada mendiang ayahnya, penderita Parkinson. Namun, Christy menepis kekhawatiran tersebut dan menyatakan bahwa Boyd kelelahan setelah mengalami berbagai kejadian aneh di kota ini. Masih di klinik kota, tiba-tiba suatu kejadian aneh kembali dialami Boyd. Saat ini Boyd berada di tempat ayah Kenny tewas karena serangan makhluk malam. Tiba-tiba saja sosok pendeta Katri muncul dan Boyd menyadari ini semua hanyalah halusinasi. Tak lama kemudian, Kenny memasuki ruangan tersebut dan melihat Boyd bicara sendiri. Pemuda itu curiga dengan apa yang sedang dilakukan oleh Boyd, lalu Boyd yang merasa frustasi menjelaskan pada Kenny bahwa saat ini dia merasa tertekan dan ketakutan dengan apa yang dialami. Sementara itu, Donna khawatir dengan persediaan makanan untuk para warga kota karena badai menghancurkan semua tanaman yang siap panen. Wanita itu harus mencari cara agar bisa bertahan sampai panen berikutnya. Kini Donna beserta pemilik resto dan juga keluarga Jim mengasinkan semua sisa sayuran agar bertahan lebih lama. Di sisi lain, Jim khawatir kejadian ini akan menimbulkan kepanikan yang besar di antara para warga kota dan ia berasumsi bahwa eksperimen sedang meningkatkan levelnya hingga menimbulkan perasaan takut. Namun, Jim tidak punya solusi yang baik dan hanya bisa mengikuti alur yang sedang terjadi. Kemudian Donna pergi ke ruang bawah tanah untuk menyimpan persediaan makanan, diikuti oleh Ethan. Bocah itu membisikkan suatu rahasia pada Donna bahwa sebenarnya ia sedang ketakutan. Namun, Donna berusaha menenangkan hati Ethan. Ia mengatakan bahwa rasa takutlah yang nantinya membuat seseorang menjadi lebih berani dan kuat. Ethan, yang sedikit tenang, kemudian memeluk erat Donna. Salah seorang penghuni rumah koloni bernama Del protes ketika mendengar stok makanan mereka mulai berkurang dan menuduh Elgin mencuri makanan mereka. Perdebatan tidak bisa dihindari hingga akhirnya.
Fatima cemas melihat Alice terluka dan segera membawanya ke klinik. Namun pemuda itu menolak dengan alasan malam telah tiba. Lalu Elgin membulatkan tekadnya dan bersedia menemani dua sejoli itu. Kemudian ia mengambil mobil yang terparkir di halaman dan tentu saja para makhluk malam itu mengikutinya. Akhirnya mereka sampai dan Boyd segera menghampiri untuk melihat kondisi Alice. Alice terlalu kehilangan banyak darah dan segera membutuhkan transfusi. Satu-satunya yang memiliki golongan darah yang sama adalah Boyd, namun Boyd menolak karena merasa darahnya telah terinfeksi dan ia tak bisa memberikannya kepada Alice. Semua orang berpikir bahwa Boyd telah kehilangan akal sehatnya. Tiba-tiba, Boyd. God. semua yang dikatakan Boyd benar. Kemudian Kenny mengeluarkan pisau agar Boyd memindahkan darah ke tubuhnya. Namun Boyd menolak kebaikan Kenny dan tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Boyd berjalan keluar klinik dan My blood. kini Boyd yakin bahwa darahnya sudah aman untuk ditransfusi pada Alice dan beruntung masa kritis Alice telah berlalu. Kemudian Boyd dan Kenny berdiri di balik pintu klinik sembari melihat jasad makhluk malam yang telah terbunuh. Keesokan paginya, Boyd memutuskan untuk mengotopsi jasad makhluk malam itu. Tetapi Kenny tidak setuju. Pemuda itu takut jika terjadi hal yang membahayakan mereka. Namun Boyd menghiraukan kekhawatiran tersebut. Ia meminta Alice dan Fatima untuk segera kembali ke rumah koloni sebelum banyak orang mulai berdatangan ke klinik. Setelah dua sejoli itu pergi, Mary mengambil selembar kain lalu memindahkan jasad itu ke ruang bedah klinik. Dengan perasaan terpaksa, Kenny menuruti perintah Boyd. Kemudian pemuda itu pergi ke gudang untuk mencari sarung tangan. Bersamaan dengan itu, Mary yang merasa tidak sehat memutuskan untuk beristirahat. Setelah semuanya siap, Christy mulai melakukan otopsi. Christy menjelaskan itu hanya refleks saraf yang terpotong oleh ujung pisau. Namun penjelasan Christy tetap tidak bisa diterima oleh Kenny yang membuatnya pergi keluar klinik. Gadis itu menyusul keluar dan menjelaskan kembali bahwa ia telah menyetujui pembedahan itu beserta apapun resikonya. Christy berharap ekstrak dari jasad itu bisa menjadi senjata untuk melawan para makhluk misterius lainnya. Namun lagi-lagi Kenny yang keras kepala mengungkapkan kekhawatiran terhadap keselamatan Christy dan membuat gadis itu pergi meninggalkannya. Sementara itu, Mary telah terbangun dari tidurnya. Gadis itu melihat ke seluruh ruangan klinik dan tidak menemukan siapapun. Lalu dia membuka pintu ruang operasi dan sementara itu, Christy dan Boyd melanjutkan otopsi. Kemudian gadis itu terkejut saat melihat anatomi tubuh makhluk itu yang ternyata adalah manusia yang kering dan tidak ada darah di dalamnya. Tentu saja temuan ini membuat mereka panik. Lalu Christy menyebutkan bahwa cairan empedu ini mungkin saja bisa menjadi senjata untuk melawan para makhluk malam. Mereka pun segera mengumpulkannya. Boyd tidak sabar ingin segera menguji pada makhluk malam lainnya dan Kenny mendukung rencana itu. Di tempat lain, Ethan ingin pergi ke rumah koloni untuk menemui Victor. Namun Jim melarangnya karena takut perilaku Victor akan mempengaruhi Ethan. Tentu saja hal ini ditepis oleh Tabitha yang mengatakan justru Victor lah yang menyelamatkan dirinya saat terperosok di terowongan bawah tanah. Akhirnya pasangan ini pergi keluar dan Tabitha menganggap Jim terlalu memaksakan pikirannya. Percakapan itu ditutup dengan kemarahan Tabitha yang meninggalkan Jim begitu saja.
Tiba-tiba drone milik Randall melintas dari kejauhan, membuat Jim segera menghampiri pria itu untuk menyampaikan idenya. Awalnya, Randall menolak kedatangan Jim, namun beberapa saat kemudian, pria itu mulai menerima dan sedikit bercerita bahwa drone ini adalah hadiah ulang tahun untuk keponakannya. Setelah mendengar cerita itu, Jim meyakinkan Randall bahwa drone yang ia miliki bisa membantu semua orang untuk melarikan diri dari kota ini. Kemudian, Jim membawa Randall ke dalam hutan, tepat di mana RV-nya mengalami kecelakaan untuk mengambil antena. Jim ingin menggunakan drone Randall untuk mengirim antena ke titik tertinggi dan ingin menghubungi kembali suara misterius yang berbicara dengannya beberapa waktu yang lalu. Ethan dan Julie tiba di rumah koloni, kemudian Ethan menemui Victor yang sedang sibuk mengukur pohon. Bocah itu mengatakan bahwa daun-daun mulai layu dan Victor pun membenarkan perkataan tersebut, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Di tempat lain, Tabitha menemui Jade dan menanyakan reaksinya saat melihat dirinya ketakutan di dalam hutan. Dan ternyata, jawaban Jade di luar dugaan, pria itu sudah terbiasa dengan fenomena aneh di kota ini. Beberapa saat sebelum Tabitha meninggalkan bar, wanita itu melihat simbol-simbol aneh di dalam sebuah buku catatan yang sama persis seperti yang dilihatnya di dalam terowongan bawah tanah. Kembali ke rumah koloni, setelah mengantar Alice untuk beristirahat, Fatima pergi menemui Donna. Gadis itu memberitahukan bahwa saat ini ia sedang hamil, namun ia ragu karena sebelumnya dokter memvonisnya dengan kecacatan fisik dan tidak akan pernah bisa mempunyai anak. Fatima khawatir dengan apa yang saat ini terjadi padanya, namun sebaliknya Donna sangat bahagia mendengar berita ini dan mengatakan bahwa suatu keajaiban mereka masih diberkati oleh Tuhan. Sementara itu, Julie menemui Elgin dan pemuda itu membagikan sebuah rahasia di mana Boyd berhasil membunuh makhluk malam saat ia mengantar Alice ke klinik kota. Julie berpikir ini adalah sebuah awal yang bagus untuk melawan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Namun Elgin merasa terganggu dengan mimpinya yang berakhir tragis, lalu Julie mencoba menenangkan pemuda itu serta memberikan saran agar merendam kepalanya di dalam bak mandi, di mana sensasi air yang menyentuh telinga terasa seperti deburan ombak di pantai. Elgin menyetujui saran itu dan segera kembali ke rumah koloni mengisi bak mandi. Namun tiba-tiba saja kotak musik muncul dan beberapa saat kemudian, Boyd pergi ke rumah koloni untuk menjenguk Elgin. Beruntung pemuda itu tidak mengalami luka meskipun merasakan trauma yang mendalam. Elgin menceritakan kronologi kejadian dan merasa semua yang dilaluinya seperti mimpi, walaupun saat sadar ia terbatuk dan memuntahkan air. Boyd sebenarnya terkejut mendengar cerita Elgin, namun ia berusaha seolah-olah itu kejadian yang lazim. Kemudian Boyd mengeluarkan botol berisi cairan yang berwarna kemasan, hasil ekstraksi dari tubuh makhluk malam. Dan Elgin menyarankan agar cairan itu diteteskan pada peluru. Sementara itu, Kenny yang tinggal di rumah tiba-tiba mendengar telepon berdering. Keadaan ini membuat ibu dan anak itu saling menatap karena salurannya telah diputus dan hanya sekedar hiasan saja. Kemudian Kenny mengangkat telepon itu dan Mau ya, Ma? tak lama kemudian, Boyd berkunjung ke rumah Kenny. Ia melihat lengan kiri pemuda itu mengalami luka bakar. Lalu Kenny menceritakan mimpinya yang seolah-olah menjadi kenyataan. Sementara itu, Boyd membagikan ide dari Elgin tentang konsep peluru perak. Kenny pun merespon baik ide tersebut. Lalu mereka berdua segera pergi menuju klinik kota. Sesampainya di sana, mereka melihat Christy dan Mary sedang duduk di ruang tengah. Sepertinya kondisi Mary sedang kurang sehat. Gadis itu menceritakan bahwa beberapa kali terdengar suara aneh dari tempat penyimpanan jasad. Kemudian Boyd dan Kenny bergegas turun mendekati ruangan itu hingga akhirnya
Kini mereka kembali ke ruang tengah. Kenny mengatakan bahwa serangga itu menyerangnya di dalam mimpi dan meninggalkan luka bakar di lengan kirinya. Dan satu lagi, pengalaman Elgin yang tenggelam di dalam bak mandi semakin menguatkan bahwa kota ini memulai mode tantangan baru di mana pengalaman dan mimpi akan menjadi kenyataan. Tiba-tiba Donna masuk dan mencoba memahami situasi. Lalu ia memarahi Boyd karena tidak menceritakan kejadian ini tepat waktu. Boyd mengakui kesalahannya dan segera membawa Donna menuju ruang otopsi, tetapi semua serangga yang menutupi jasad telah hilang begitu saja. Donna tidak peduli dan bersikeras bahwa jasad itu harus dibakar sebelum semua warga kota mengetahui kejadian ini. Sementara itu, Jim dan Randall bergabung untuk mengungkap rahasia kota dengan cara mereka sendiri, menghubungkan antena ke sebuah drone bertujuan agar terhubung kembali dengan suara misterius melalui walkie-talkie radio. Namun teori Jim tidak bisa diterima sepenuhnya oleh Randall. Ia mencurigai setiap pembunuhan yang dilakukan oleh makhluk misterius adalah perbuatan yang disengaja untuk melenyapkan sedikit demi sedikit orang-orang yang tinggal di kota ini. Teori Randall ini membuat Jim termenung karena teringat Sarah. Gadis itu menjadi seorang pembunuh karena pikirannya dimanipulasi. Kemudian, Jim kembali melanjutkan eksperimennya merakit antena sederhana, namun beban yang terlalu berat membuat drone tidak bisa mencapai ketinggian yang dibutuhkan. Randall pergi meninggalkan Jim dan menganggap rencana itu telah selesai. Ia lebih tertarik untuk memata-matai semua kejadian di kota seorang diri. Kemudian, Jim memberitahu pria itu bahwa hanya ada 3 orang di kota ini yang menetapkan peraturan, yaitu Boyd, Donna, dan Pendeta Katri yang sudah meninggal. Kemudian, mereka menemui Sarah di gereja dengan maksud meminta penjelasan tentang bisikan misterius yang membuatnya membunuh saudara sendiri. Mendengar hal itu, Sarah berubah panik dan enggan bercerita. Beruntung Donna datang, wanita itu membawa sekeranjang pakaian untuk dijahit, lalu mengusir Randall serta Jim yang mulai membuat onar. Jim merasa dirinya terlalu berharap tanpa adanya bukti yang mendukung. Kini ia membuat kesepakatan dengan Randall menyelinap ke dalam RV di tengah hutan untuk melihat sesuatu yang berbeda. Tentu saja rencana ini sangat berisiko, maka dari itu Jim harus memberitahu keluarganya serta membawa jimat sebagai penangkal makhluk malam. Tak lama kemudian, Jim bertemu dengan Donna yang menasehatinya agar tidak terlalu dekat dengan Randall. Kembali ke Jade dan Tabitha, wanita itu mengungkap bahwa ia dan Victor juga melihat simbol-simbol di dalam gua. Hal sepele ini membuat Jade marah. Pria itu kecewa karena Victor menyembunyikan rahasia. Sementara itu, Victor berkunjung ke rumah Ethan dan memberikan jaket masa kecilnya sebagai tanda persahabatan mereka. Ethan pun menerimanya dengan senang hati dan mengajaknya ke resto. Namun Ethan tidak sengaja menemukan sebuah mainan di dalam saku kecil jaket itu. Victor berubah murung. Tak lama kemudian, Jade dan Tabitha mendekati Victor dan akhirnya. Listen, we gotta talk. I have to go. Huh? No. Hey, what are you doing? Tabitha yang merasa kesal karena tindakan Jade memutuskan untuk mengejar Victor. Setibanya di rumah koloni, Victor termenung sembari mengingat kilas balik masa kecilnya. But I'm scared. Everything's gonna be okay. And no matter what happens, you do not come out until morning. Tak lama kemudian, datanglah Tabitha yang menanyakan alasan Victor menyembunyikan simbol itu dari Jade. Pria itu merasa tak ada jalan keluar lagi dari kota ini. Setiap pencarian hanya akan mengarah pada keadaan yang lebih buruk lagi, sama seperti Victor saat masih kecil. Tabitha kembali menanyakan maksud Victor, tetapi pria itu tak dapat mengingatnya. Perasaan kecewa pun terlihat dari raut wajah Tabitha. Tiba-tiba Victor mengungkapkan dirinya telah mencatat kenangan selama bertahun-tahun dalam bentuk coretan gambar. Namun ia terlalu takut untuk melihatnya. Maka dari itu, ia menyimpan semua gambar di dalam bagasi mobil milik sang ibu. Kemudian Victor membawa Tabitha ke dalam hutan, tempat di mana mobil ibunya terparkir selama bertahun-tahun. Ia memberanikan diri untuk kembali mengingat semua kenangan itu. What's wrong? What's wrong? No matter what happens, you cannot leave.
You need to protect your sister. You just draw your pictures, okay? And you stay. Oh, Oh my god, Victor. Mommy, wait, please, I want to come with you. Always no! Victor sangat sedih mengingatnya. Di saat yang bersamaan, Tabitha melihat beberapa gambar, tetapi ada sebuah gambar yang menarik perhatian. Gambar itu mengingatkan kejadian di mana ibu Victor pergi ke mercusuar untuk menyelamatkan anak-anak yang terperangkap di tempat itu. Sementara di rumah koloni, Randall menemui Donna untuk meminta maaf dan mengakui tindakannya terlalu menyebalkan. Sedangkan di dalam kota, Boyd dan Kenny telah kembali setelah membakar jasad makhluk malam tiba-tiba saja. please, I need help! Adegan berikutnya menampilkan Jim kembali ke tengah hutan, namun terkejut melihat Randall menyandra Donna. Randall, what the fuck? New plan. Salah seorang penduduk bernama Reggie berlari keluar dari rumahnya. Pria itu panik dan berteriak meminta tolong. Kemudian Boyd dan Kenny yang berada tak jauh dari tempat itu mengikutinya masuk kembali ke dalam rumah. Dan I heard her screaming. dengan terbata-bata, Reggie menceritakan kronologi kejadian aneh, yaitu Paula berulang kali mengatakan kalimat yang sama dalam tidurnya. No one here is free. Kenny pun mendengar kalimat yang sama dalam mimpi. Pada akhirnya kejadian ini menyadarkan Boyd bahwa saat ini mereka semua dalam situasi berbahaya. 2 orang terluka dan seorang lainnya tewas dalam tidur. Kemudian Boyd meminta Julie dan Kenny untuk pergi memberitahu penduduk kota agar mereka tidak tidur pada malam hari. Sementara ia dan Reggie pergi ke rumah koloni. Sebelum berpisah, Kenny menawarkan diri untuk menjaga Sarah. Selain itu, Julie juga memberitahu Boyd bahwa saat ini Jim berada di mobil RV-nya di tengah hutan. Jim terkejut dengan niat Randall yang berencana untuk menyerahkan Donna pada makhluk malam. Ini hal yang gila menurut Jim. Dan saat ia membebaskan Donna, tiba-tiba saja This one. You wanna dance, Jim? Boyd hanya ingin membawa semua orang kembali ke kota sesegera mungkin. Tetapi Randall mengambil kunci itu dan melemparkannya ke dalam hutan. Kini mereka tak akan bisa kembali dan terpaksa bermalam di sana. Sementara itu, Julie menunggu kepulangan ayahnya di depan pintu. Namun alih-alih Jim kembali, datanglah Jade dengan Victor yang memberitahukan niat mereka untuk bermalam. Di saat yang bersamaan, Kenny membawa Sarah ke kantor sheriff. Meskipun pemuda itu kesal dengan perilaku Sarah, namun ia tetap menjaga keselamatan kota. Setelah beberapa hari terakhir, banyak kejadian baru yang misterius. Kemudian, Sarah mencoba membuka percakapan dengan Kenny. Gadis itu memiliki kesimpulan baru bahwa masalah akan terus tercipta sehingga menimbulkan rasa takut dan putus asa. Sementara itu, di rumah koloni, mereka telah mengetahui kejadian tragis yang menimpa Paula, istri Reggie. Semua penghuni di rumah itu pun takut dan gelisah dengan ketidakhadiran Donna. Kemudian Fatima berusaha untuk menenangkan semuanya dan berpesan agar mereka tidak tidur pada malam hari. Sementara itu, Boyd dan yang lainnya bermalam di mobil RV dengan jimat yang terpasang di dalamnya. Wajah murung terlihat saat Jim merindukan keluarga. Namun lagi-lagi Randall membuat keributan dan Son of hey, Jim! Boyd terpaksa memborgol Randall agar situasi terkendali. Kemudian pria itu mulai menetesi peluru dengan cairan empedu yang didapatnya dari ekstraksi jasad si makhluk malam. Awalnya Jim bingung dengan perilaku Boyd. Beberapa saat kemudian pria itu mencoba menceritakan, akan tetapi Donna memotong pembicaraan dan memberitahu Boyd bahwa makhluk malam itu telah datang. Boyd memberikan pistol pada Randall dan meminta pemuda itu untuk menghadapi para makhluk malam. Namun, suatu keanehan terjadi. They stopped. They stopped here too. Do what? They don't just stop like that. Boyd panik karena menyadari setiap alunan melodi ini membawa peristiwa buruk. Dan seperti dugaan Boyd, saat alunan musik itu berhenti, tiba-tiba saja Jesus, what the Fuck. Hey, Jim. Hey, come here. What?
Randall berusaha melarikan diri dengan memecahkan kaca RV, disusul dengan Jim yang menendang pintu kaca. Mereka tak bisa bertahan di dalam RV karena suasana semakin mencekam. Jim dan Donna bergegas menuju ke van, sementara Boyd menembakkan peluru yang berlapiskan cairan ekstrak empedu, namun tidak memperlihatkan hasil yang diharapkan. Tak lama kemudian, Come back to me. beruntung Boyd menyadari itu hanyalah halusinasi. Kini pria itu bergegas ke van bergabung dengan Jim dan Donna. Kembali ke Randall yang berlari ke arah hutan, pemuda itu menemukan ratusan serangga berterbangan dan selanjutnya ditampilkan Mary dan Christy telah tiba di rumah koloni. Mereka menempati salah satu kamar, kemudian beristirahat. Hingga akhirnya suatu kejadian aneh muncul saat Christy beranjak ke dapur untuk menyiapkan air minum. Mary berteriak panik dan merasa ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Beberapa saat kemudian, Mary terlihat lebih tenang dan meminta Christy untuk mengikatnya. Di saat yang bersamaan, Reggie yang berada di lantai dasar membunyikan lonceng berulang kali agar para anggota rumah koloni tetap terjaga. Melihat perilakunya yang mulai ekstrim, Elgin membawa pria ini menuju lantai atas, sementara Fatima menenangkan para anggota lainnya, menjelaskan bahwa keadaan mereka sangat aman. Setelah semuanya stabil, salah seorang nenek memuji tindakan Fatima yang berhasil menenangkan suasana. Secara tidak sengaja, wanita tua itu mengatakan bahwa Fatima sedang hamil dan hal itu dibenarkan oleh Fatima. Namun saat ingin mendengarnya, Fatima mengingat sesuatu dan tiba-tiba saja mobil van Donna telah kembali. Christy masih merawat Mary. Ia mengatakan semua baik-baik saja dan meninggalkan Mary untuk mengambil segelas air dari dapur. Namun sesuatu yang aneh kembali dirasakan Mary. Saat Christy kembali ke kamar, ia menemukan Mary dalam keadaan sekarat dan nafasnya mulai melemah. Di saat yang bersamaan, Boyd dan rombongannya yang baru saja tiba di rumah koloni mendengar keributan dari lantai atas. Pria itu menenangkan Christy, lalu tiba-tiba Alice menghampiri ayahnya untuk memberitahu bahwa Elgin mengingat mimpinya. Pemuda itu menceritakan seorang anak laki-laki berbaju putih yang terus mengulang perkataannya. He kept repeating the same phrase over. They come for 3 unless you stop the melody. Lalu seorang wanita, anggota rumah koloni, juga merasakan tidak asing dengan penggalan kalimat tersebut dan ia mulai menyadari bahwa itu sebenarnya adalah lirik sajak. Here they come for 3. Sementara itu, Sarah yang berada di kantor sheriff merasa tidak nyaman dengan Kenny yang bersikap acuh padanya. Gadis itu menyadari bahwa Kenny masih marah atas kematian ayahnya dan ia mencoba meminta maaf lagi. Namun Kenny yang sudah sangat kesal meminta Sarah diam dan menyuruh gadis itu untuk mengambil senjata dari dalam laci. Shut the fuck up! Don't fucking talk! Beberapa saat kemudian, Kenny menyesal ia tak ingin Sarah mengakhiri segalanya. Tetapi gadis itu terlalu keras kepala, ia memasang 2 butir peluru dan menarik pelatuknya. Lalu, Just 2. Hey, that's enough. Okay, hey. Hey! kembali ke Tabitha dan Jade yang berdiskusi tentang gambar-gambar masa kecil Victor. Tiba-tiba saja terdengar teriakan dari ruang tengah dan keesokan paginya, Sarah, Boyd, dan Kenny kembali menjelajahi hutan. Mereka tiba di reruntuhan, tempat di mana Boyd bertemu dengan Martin. Pria itu percaya bahwa semua kejadian aneh yang baru-baru ini terjadi berasal dari kotak musik yang ia temukan di tempat itu. Di saat yang bersamaan, Sarah mendengarkan alunan melodi kotak musik tersebut dan Boyd, what the fuck is going on? Okay, we gotta get her out of here. Come on. satu-satunya cara untuk menyelamatkan para penduduk yang sekarat adalah dengan menemukan kotak musik dan menghancurkannya. Meskipun demikian, Boyd ragu dengan langkah berikutnya. Ia tidak bisa menghubungkan teka-teki kota dan tidak memiliki petunjuk di mana kotak itu berada.
Sementara itu, Donna memperhatikan semua anggota rumah koloni tetap terjaga dan mulai terlihat sedikit putus asa. Kemudian wanita itu meminta Matthew untuk kembali menyimpan senjata karena kondisi siang hari mulai kondusif, namun tanpa disadari, Reggie mengikuti Matthew ke gudang dan di tempat lain, Jade masih berusaha memecahkan petunjuk untuk menyelamatkan nyawa para penduduk. Ia memecahkan botol anggur dengan harapan menemukan jawaban dari sudut pandang yang berbeda. Tiba-tiba saja, Tom si bartender muncul dan Jade menyadari bahwa itu hanyalah halusinasi. Kemudian, Tom menyarankan agar Jade menjelajahi gua karena beberapa waktu lalu, Tabitha mengatakan bahwa ia menemukan simbol yang sama di tempat itu. Jade tersentuh dengan perkataan Tom dan ia merasa mampu untuk mengambil resiko. Tak lama kemudian, Jade pergi ke gua itu dengan berbekal seutas tali dan mengikatnya pada sebatang pohon. Kemudian ia masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian, Jade sadar ia tak lagi melihat anak-anak itu dan sudah menemukan simbol yang selama ini dia cari. Kembali ke Tabitha yang masih berusaha menyelamatkan Julie, wanita itu mengikat sesuatu yang pernah disebutkan oleh Victor, bahwa ibunya akan menyelamatkan anak-anak yang terperangkap di mercusuar agar semua orang dapat kembali pulang. Kini dia memiliki rencana yang sama, pergi ke tempat itu dengan harapan dapat menyembuhkan Julie. Sementara itu, Jim menentang ide ini karena dianggap terlalu berbahaya, mengingat ibu Victor tak pernah kembali semenjak pergi ke tempat itu. Namun dalam hati kecilnya, Tabitha siap untuk berkorban demi keselamatan putrinya. Tabitha meminta bantuan Victor. Kemudian pria itu mengambil sebuah gambar pohon besar yang dihiasi oleh botol kaca dan memberitahu Tabitha pohon ini akan mengantarkannya ke tempat mercusuar itu berada. Tak lama kemudian, mereka pergi menjelajah hutan dan berhasil menemukan pohon yang dimaksud. Victor termenung karena teringat mendiang ibunya. Ada sedikit kilas balik saat ia menceritakan ketika semua orang tewas. Victor semasa kecil berjalan menyusuri kota, lalu menemukan jasad sang ibu di tempat ini. Selain itu, Victor juga menjelaskan bahwa di pohon inilah satu-satunya jalan pintas menuju mercusuar. Berbeda dengan pohon lainnya yang membawa mereka ke tempat tak terduga. Tabitha mengerti dengan semua penjelasan Victor. Sebagai ucapan perpisahan, Victor membawakan sebuah tas ikonik miliknya yang berisi bekal untuk Tabitha. Wanita itu pun terharu dan mengucapkan terima kasih karena berkat Victor lah dirinya berhasil mengumpulkan keberanian. Sementara itu, keadaan Julie dan lainnya semakin memburuk dan tak dapat dipungkiri bahwa saat ini Boyd mengalami tekanan mental yang luar biasa. Boyd belum memecahkan teka-teki untuk menemukan kotak musik misterius, maka dari itu ia berkunjung ke gereja dan berbicara dengan dirinya sendiri, seolah-olah berharap bertemu dengan pendeta Katri dalam halusinasi. Alih-alih bertemu pendeta Katri, kehadiran Donna justru mengagetkan Boyd. Kemudian pria itu memberitahu Donna jika tidak bisa menyelamatkan Julie dan yang lainnya, maka seluruh kota akan ikut tewas. Perkataan Boyd tak terlalu dihiraukan oleh Donna. Menurutnya, semua yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi. Dan selama ini, Boyd sudah berusaha yang terbaik untuk melindungi mereka semua. Donna datang untuk menyampaikan kabar bahagia, sekaligus memohon agar Boyd hadir menjadi saksi dalam pernikahan Alice dan Fatima. Tak lama kemudian, mereka kembali ke rumah koloni dan menyaksikan upacara pernikahan yang sangat sederhana. Di saat itulah, Boyd mendapatkan sebuah pencerahan. Ia segera berpamitan dan bergegas pergi ke tempat persembunyian Victor untuk mengambil obor. Namun, tiba-tiba Reggie datang dan menodongkan senjata ke arah Boyd. I always liked you. Boyd kembali ke reruntuhan kuno dan menyalakan obornya. Seketika area sekeliling berubah seperti pertemuannya dengan Martin. Pria itu melihat Julie beserta yang lainnya terikat. Selain itu, ia juga menemukan kotak musik di salah satu sudut ruangan. Tetapi saat Boyd berniat menghancurkannya, tiba-tiba saja Boyd!
Ilusi Abi menyebutkan bahwa harapanlah yang pelan-pelan membunuh mereka. Namun Boyd tak sepenuhnya percaya dengan ucapan itu hingga akhirnya Julie beserta yang lainnya kembali sadar dan suara bising itu telah hilang. Keadaan kembali seperti semula, begitu juga dengan Boyd. Ia melihat sekelilingnya dan tiba-tiba saja anjing misterius kembali muncul. Sementara itu, Tabitha menemukan beberapa mainan berserakan di tangga. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak pernah terjebak di tempat ini, lalu ia terus naik sampai berada di puncak mercusuar dan tiba-tiba saja I'm sorry. adegan kemudian menampilkan Tabitha sedang dirawat di rumah sakit modern. Menurut penjelasan Dr. Brody, para pendaki menemukan Tabitha pingsan di dalam hutan 3 hari yang lalu. Kemudian sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika kalian suka dengan cerita ini dan ingin dilanjutkan, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!